Salam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mulai terakhir di taksis ya. Itu di taksis misalul taksisil kitab bil ijma'. Coba dibaca, saya takut. Wa misalul taksisil kitab bil ijma'. Silakan. Wa misalul taksisil Ya, bil ijma'. bil qiyas. Ya, kita mundur sedikit merojaah sebelumnya. Itu ya, nanti kias tapi sebelum Taksisil kitabi bil ijma' qauluhu ta'ala walladzina yarmuna al-muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jadah An-Nur ayat 40 ayat 4. Khussa bil ijma' anna rafiqa qadhifa ya jalidu arba'ina akada masalah kasirun masalah minal usuliyin wa fihi di subutil khilafi ajid misalan ya. Ini murojaah ya sedikit. Di pekan lalu kita bahas itu taksis Al-Qur'an dengan ijma'. Ini ada contohnya firman Allah Ta'ala walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada ya. Dan orang-orang yang nuduh wanita baik-baik mukmin itu berzina tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, fajliduhum, maka hukumannya itu adalah dicambuk berapa? Samanina jaldatan, 80 kali. Hakadza matsala katsirun minal usuliyin demikianlah kebanyakan para ulama usul fikih ngasih contoh ya, di mana khussa bil ijma'. Jadi ayat ini itu dikhususkan dengan ijma' bahwasanya budak ya. Kalau yang nuduhnya itu budak ya, yang yang menuduhnya budak, maka dicambuknya berapa? Arba'in, 40. Nah, jadi ayat tadi bilang 80 karena alladzina isim mausul, pokoknya siapa aja, umum. Ya, pokoknya siapa aja umum. Nah, makanya tapi ternyata ditaksis dengan ijma', bahwasanya para ulama itu berijma' kalau budak setengahnya gitu kan. Walam ajid lahu mithalan saliman, dan aku kata penulis Syekh Shalih Al-Utsaimin itu tidak menemukan contoh yang cocok. Tapi kemarin kita udah contohin ya, ada yaitu surat Al-Jumu'ah ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza
nuddiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang beriman, kalau dipanggil di hari untuk salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah. Ini umum, ya, ini umum. Pokoknya orang-orang beriman, mau laki, perempuan, anak-anak, ya, terus pokoknya umum. Pokoknya dengar panggilan, fas'au, harus bersegera ila dzikrillah. Ya, ternyata ayat Al-Jumu'ah ini dikhususkan, ya, dengan apa? Bahwasanya perempuan wajib enggak? Ya, jadi bahwasanya mar'ah, ya, perempuan la yajib, enggak wajib untuk bersegera tadi, ya, untuk bersegera ila dzikrillah tadi. Nah, itu dalilnya apa? Bil ijma, ya, dengan ijma. Jadi wanita enggak wajib sholat Jumat itu enggak ada dalilnya. Maksudnya tidak ada dalil kecuali dengan ijma. Ya, memang ada ijma para ulama demikian. Berarti Al-Jumu'ah ayat 9 itu ditaksis dengan ijma. Itu contoh yang lain yang kalau Syekh Utsaimin katanya nggak nemu, ya. Tapi muridnya beliau ada, ya, ngasih contoh. Nah, sekarang kita masuk pembahasan hari ini. Ya, Iqra Ustaz Yasir. Wa misalu taksisil kitab. Khussa bi qiyasil abdi ammati tansifil wal iktisari. Ya, jadi ini bisa nggak mentaksis Al-Quran pakai kias? Nah, kias juga dalil, ya. Jadi dalil itu ada Al-Quran, Sunnah, ijma, terus kias. Nah, Al-Quran bisa nggak ditaksis pakai kias? Nah, di sini ternyata bisa. Yaitu ada surat An-Nur ayat kedua, contohnya wazaniyatu wazani, perempuan yang zina, laki-laki yang zina, fajlidu, maka cambuk, ya, dicambuk kulla wahidin, masing-masingnya, minhuma mi'ata jaldah, 100 kali, ya. Ini kalau masih perjaka, ya, atau gadis. Dan ini umum, ya. Mau perempuan laki-lakinya 50 tahun, ya, atau masih remaja atau budak atau merdeka, memang enggak disebut. Karena alif lam di situ alif lam al-istighraqiyah, ya. Alif lam yang bisa diganti kullu, gitu, ya. Jadi semua artinya. Nah, ini dikhususkan dengan kias bahwasanya al-abdu az-zani, yaitu seorang hamba laki-laki, itu dikiaskan alal ammati, yaitu seperti budak perempuan. Ya, di mana tadi budak perempuan itu di contoh yang sebelumnya itu dapat setengah, kan? Nah, berarti sama, yang laki-laki budak juga kalau berzina itu kalau dia ini, ya, budak, dia 50 kali menurut alal masyhur, menurut pendapat yang masyhur, ya. Jadi itu contohnya, ya, karena ini menurut mazhab Hambali, ya, seperti itu. Lanjut, Ustaz Fauzi. Sunnah sekarang. Wa misalu taksis sunnah di kitab qawlu sallallahu alaihi wasallam umirtu an aqatala an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Al-haditsu khassa bi qawlihi ta'ala qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Ya.
Nah sekarang udah ganti. Sekarang contoh sunnah bisa nggak kebalikan nih, malah dia ditaksis dengan Al-Quran. Jadi sunnah ditaksis pakai Al-Quran. Ternyata ada. Jadi dalil sunnahnya itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintah untuk memerangi manusia. Umum kan? Hatta yashhadu, ya, sampai, ya, manusia tadi bersyahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Mana kalimat umumnya? Mana yang umumnya di hadis ini? Karena sunnahnya umum, ditaksis pakai Al-Quran kan. Nah as-sunnahnya umum tuh yang mananya umumnya? Lafaz yang mana ya? An-nasnya, ya betul. Jadi manusia umum, ya, an-nas, manusia, ada alif lam, ya. Nah manusia ini ditaksis pakai Al-Quran, ya, itu dimana, ya, penghususannya itu ada di surat At-Taubah, yaitu firman Allah Ta'ala, qatilu, perangilah, mirip nih, perangilah alladzina la yu'minun, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhir, kepada hari akhir, wala yuharrimuna ma haramallah, dan orang yang enggak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan Rasulnya haramkan, wala yadinuna dinal haq, dan juga dia tidak beragama dengan agama yang benar, minal ladina utul kitab, dari orang-orang yang diberi kitab, Nasara, Yahudi gitu ya, hatta, sampai yu'tul jizyata, sampai mereka membayar jizyah. Nah, jadi an yadin, ya, dari an yadin wahum sogirun, dan dia tunduk, merasa kecil, ya, jizyah dari dirinya sendiri dan dia merasa kecil gitu, tunduk. Berarti ada manusia yang diperangi Nabi itu dia bayar jizyah, ada yang enggak, gitu kan? Nah, berarti anas yang yu'tul jizyah taksis, dikhususkan. Dikhususkannya gimana? Ya nggak diperangi gitu kan maksudnya. Ya tidak diperangi. Ya, jadi ya, ayat ini nunjukin bahwa manusia, ya, ada sebagian yang dia membayar jizyah min ahlil kitab lam nu'mar biqitalihi. Ya, dari galangan orang ahli kitab, maka dia tidak diperintahkan untuk diperangi, kan udah bayar jizyah soalnya. Ya, itu pengkhususannya. Jadi ada hadis, ya, Bukhari dan Muslim ditaksis pakai Al-Quran, ya, ditaksis pakai Al-Quran. Lanjut Ustaz Ade. Atau mau contoh lain? Contoh lain ada. Masih sunnah ditaksis pakai Al-Quran. Misalnya hadis Nabi SAW, ya, apa-apa yang terputus dari hewan dan hewan itu masih hidup, fahuwa mayyitah, maka dia bangke. Ini putus itu, ya, putusannya itu jadi bangke, masih hidup nih. Nah itu hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, Tirmidzi, dan dihasankan oleh Syekh Albani. Jadi ma quti'a minal bahimah wa hiya hayah fahuwa maitah, ya. Jadi yang umumnya itu apa saja, ya, dari bagian tubuh, ya, hewan putus gitu, ya, potong, dia masih hidup, maka potongannya itu dia bangke, ya, bangke. Umum kan, pakai ma. Nah, ternyata ini ditaksis, ada dikhususkan. Ternyata enggak semua juga ada pengkhususan. Yaitu firman Allah di surat An-Nahl, ya, surat An-Nahl ayat ke-80. Ya, surat An-Nahl ayat ke-80. Kita lihat, ya, surat An-Nahl ayat 80. Allah Ta'ala berfirman, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan, dan Allah jadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal. Wa ja'ala lakum min juludil an'am
dan Allah jadikan juga bagi kamu ya juludil an'am. An-Nahl ayat 80 ya. Itu kulit-kulit, kulit-kulit binatang, buyutan sebagai rumah. Ya. Jadi kemah. Jadi kemah itu dulu pakai kulit. Sekarang kan pakai parasut ya, bahan parasut. Tastakhifunaha, yang dimana kamu ringan. Kalau bawa pelepah korma ya kan berat ya. Kalau kemahnya kulit, tastakhifunaha, agar kamu ringan. Yauma dha'nikum, di waktu kamu berjalan, wa yauma iqamatikum, di mana kamu mukim. Wa min aswafiha, dan juga bulu domba. Wa aubariha, dan bulu unta. Wa asy'ariha, dan bulu kambing. Asasan, sebagai alat-alat. Wa mata'an, dan perhiasan. Ilahin, sampai waktu tertentu. Oh berarti bulu ya kan terputus kan? Bulu, ada kulit. Itu enggak kayak hadis Nabi tadi bilang bangke gitu ya. Tapi ditaksis. Nah, itu contoh yang lain. Ya, jadi sunnah hadis Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud ditaksis pakai ayat An-Nahl ayat 80. Jadi enggak semua gitu kan. Mubah aja tuh si bulu-bulu itu kan. Itu kan bagian yang terputus. Ya kan? Dari hewan-hewan. Dan ya itu contohnya. Kita lanjut aja. Ustaz Adek. Wa misalu sunnah ya. Si sunnati tas bis sunnati sakot as-sama'u al-usyru khussa fima duna khamsatin khamsati ausukin sadaqatun. Nah tadi ingat ya, sunnah ditaksis pakai Al-Quran. Sekarang sunnah ditaksis pakai sunnah, bisa nggak? Banyak banget ya kan? Banyak banget. Sunnah ditaksis Al-Quran tadi. Sekarang sunnah, berarti sunnah yang pertama ini atau hadis itu umum lafaznya. Ditaksis pakai sunnah juga, dan dia jadilah khusus. Itu ada hadis Nabi SAW. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, Imam Bukhari. Yaitu kata Nabi SAW, fima, pokoknya tanaman sakot as-sama, di mana langit itu mengairinya, ngasih hujan ya. Jadi pertanian itu ada yang diairin emang kita effort ya, kita nyiram ya. Ada yang kok hujan ngandelin hujan. Nah, itu beda tuh zakatnya. Iyalah, kalau misalnya air hujan, zakatnya harus beda lah sama yang kalau pertaniannya itu memang modal gitu ya. Ada airnya itu enggak gratis gitu ya, tidak gratis. Nah, fi masaqat as-sama, tanaman yang dihujanin air hujan, zakatnya atau bahasa zakat itu sedekahnya berapa? Al usyru 1/10 ya. 1/10. Paham ya? Mana yang umumnya? Kan ini hadis umum nih, sunnahnya yang kan sunnah ditaksis pakai sunnah. Nah, sunnah ini mana yang umumnya? Mana lafaz umumnya di hadis ini? Langit. Kenapa? Langitnya. Maknya ya, maknya itu tanamannya itu, maknya itu tanaman maksudnya ya.
tanaman yang gitu ya diairi air hujan al-usyru gitu ya. Berarti maknya. Nah, ini ditaksis pakai hadis Nabi SAW juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Yaitu apa? Laisa fima duna khamsati ausukin, hasil tanaman yang kurang, duna itu kurang, dari 5 wasak. Wasak kalau jamaknya ausak, ya, ausuk apa? Wasak, satu wasak itu berapa? Sekitar 60 sok, 60 sok, ya kan? Kalau satu sok ya, satu sok itu berapa mud? Lupanya ya. Jadi mud berapanya itu jadi satu soknya itu ya 2,5 lah, 2,5 sampai 3 kilo. Ya, kalau satu wasak itu 60, ya kira-kira 900 kilo lah ya. Kalau hasil tanamannya kurang dari 900 kilo, ya laisa sodako, ya, nggak ada zakat, tidak wajib zakat. Kalau wajib zakat itu adalah yang lebih dari 5 wasak, gitu ya. Sekarang antum punya tanaman, ya pertanian lah, diairin air hujan, pas pas dipanen ternyata 700 kilo, wajib zakat nggak? Kan diairin air hujan harus 10. Harus 10 dong zakatnya, 1/10-nya. Ya betul. Gak usah bingung lah, udah di kos. Karena kurang dari 700. Ya. Jadi zakat apa? Zakat 70 kilo apa enggak zakat? Ya enggak zakat lah. Nah, sekarang antum punya tanaman, ya, diairin air hujan, antum enggak modal. Pas dipanen ada 1000 kilo, zakat enggak? Berapa zakatnya? Hah? 1/10-nya berapa? 100 kilo antum keluarin, ya. Kalau kurang dari 900 enggak usah zakat. Harus zakat kata Nabi, fi masaqati sama al-usyru. Enggak, itu dalilnya di taksis. Antum belum dapat aja taksisannya. Emang apa? Laisa fi maduna khamsatu ausak sedekah. Enggak, kalau di bawah 900 kilo ya atau 5 wasak enggak usah zakat. Gitu ya. Jadi kalau petani dapatnya hadis umum, mau dia panen 100 kilo juga dia zakatin karena dia nggak tahu ada, misalnya nggak ada taksisnya gitu. Karena dia cuma dapat itu, ternyata ada hadis lain yang mentaksis ya kadar minimalnya ya, seperti itu. Lanjut, atau contoh yang lain. Nabi sama juga ya, sunnah ditaksis sama sunnah. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya aku ya waju'ilat li al-ardu. Jadi bumi ini dijadikan untukku sama Allah, kata Nabi SAW, masjidan tohuron. Ya. Kata Nabi SAW, bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid buat sholat, tempat sujud, tohuron, suci. Ya. Ini ditaksis pakai hadis lagi yang lain, yaitu Nabi juga pernah bersabda, al-ardu kulluha masjidun. Bumi ini semuanya masjid, bisa buat sujud, illal maqbarah wal hammam, kecuali kuburan atau WC, gitu ya. Paham ya? Jadi hadis pertama apa? Bumi ini dijadikan untukku masjid ya, dan suci. Mana yang lafaz umumnya? Al-ardnya. Alif lamnya alif lam al-istighraqiyah ya, pokoknya semua bumi gitu ya. Ternyata ada hadis lain ya, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam ya, jadi dia mentaksis kecuali ya enggak semua, ada kuburan sama hammam. Ustaz Fauzi lanjut. Misal taksis sunnati bil qiyas qaul sallallahu alaihi wasallam al-dhikru ijma kali. Ijma apa kias dulu? Ya baca dulu yang kias ya. Ijma'nya. Walam itu walam ajidunya baca. Di taksis sunnati bil ijma.
Nah, itu dulu, ya kan? Dan aku tidak menemukan contoh taksis sunnah pakai ijma. Bahasanya Syekh Utsaimin itu apa namanya pintar ya, maksudnya dia bilangnya walam ajid, aku nggak nemu. Itu kalau orang ngomong gitu dia berarti kesimpulannya taksis sunnah itu taksis sunnah pakai ijma itu ada apa enggak? Kalau Syekh Utsaimin bilang walam ajid, iya gitu. Syekh Utsaimin nggak bilang nggak ada, tapi nggak nemu, gitu ya. Beda kalau Syekh Utsaimin bilangnya walam yujadu misalnya, pakai kalimat pasif dan tidak ditemui. Nah, seolah beliau udah ini gitu. Tapi beliau ya jujur aja beliau bilang walam ajid, aku tidak ketemu contoh taksis sunnah pakai ijma. Ya, taksis sunnah pakai ijma. Yang bisa jadi orang lain nemu. Ya, contohnya muridnya lagi. Ya, murid itu ternyata nemu. Contoh taksis pakai ijma itu ada. Cuman beliau kan bilangnya nggak nemu ya. Tapi muridnya kasih contoh. Hadis Nabi, ingat berarti yang umum sunnah ditaksis pakai ijma. Kalau versinya Syekh Utsaimin, beliau tuh nulis ini mungkin cepet aja kan nulis. Ini kan diktat SMA ini. Ini tuh buku SMA ya. SMA apa SMP ya? Coba. Hah? Sanawiyahnya di sana tuh SMA kalau nggak salah. Iya, ini tuh buat sanawiyah benar. Mana ya? Kan dia ada di pengantarnya. Coba lihat. Iya, SMA. Ya kalau bahasanya sanawiyah. Jadi SMA kelas 3. Ya namanya bikin diktat kan. Pokoknya simpel-simpel aja. Walam ajid gitu ya. Misalan ya litaksis sunnati bil ijma. Ternyata kalau disyarah Syekh Ghazi muridnya beliau kasih contoh. Yaitu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi. Sebaik-baik salatnya orang atau laki-laki gitu ya. Fi baitihi itu di rumahnya. Illa salatul maktubah, kecuali salat 5 waktu. Berarti kalau salat sunnah, salat bagusnya kan memang di rumah kan, supaya nggak jadiin rumah itu kayak kuburan. Jadi kalau salat sunnah langsung pulang, terus salat sunnahnya di rumah, biar di rumah itu ada salat gitu ya. Sebaik-baik salat itu di rumah kecuali salatul maktubah, salat wajib yang 5 waktu. Apalagi bagi laki-laki, sebagian berpendapat wajib, sebagian sunnah akad. Ya. Nah, yang umum itu adalah sholatul mar'i. Sholatul mar'i. Lafaz sholatul mar'i. Kenapa dia umum? Karena sholat, ingat ya pelajaran umum, dia diidofahkan ke al-mar'i, dan al-mar'i ini umum. Ya. Jadi sholat apa aja, gitu ya, umum. Ya. Ternyata hadis ini ditaksis pakai ya ijma. Ya, ijma'nya apa? Waqad ajma'a as-sahabatu, bahwasanya para sahabat telah berijma ala anna sholatat tarawihi. Nah, bahwasanya para sahabat itu ijma bahwasanya salat tarawih tustahabbu ya, disunnahkan fil masjidi ya. Disunnahkan di masjid. Ini ya ada di kitab Al-Mughni. Jadi dinukil ijma bahwasanya kalau salat tarawih itu disunahkan, bukan diwajibkan ya, disunahkan di masjid. Berarti kalau ada orang ya salat tarawih di masjid ya, di tarawih di masjid, maka dia lebih baik ya. Jadi dikhususkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bilang sebaik-baik salatnya orang itu di rumah. Kalau tarawih enggak aci, justru yang sebaik-baiknya di masjid. Kenapa? Hadis ini ya ditaksis pakai ijma ya, kayak gitu ya. Nah, ini contoh sunnah ditaksis pakai ijma.
Lanjut. Sadaput. Wa misalu misalu taksisi sunnah sunnati sunnati bil qiyas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baqira bil baqiri al-bikru wal bikri al-bikru bil bikri jaldumi atin wa tagribu amin. Amin. Os dikiasil abadi ala amati itansiku adabi Wal iktisari ala khamsina jaldatan ala masyhur. Nah ini taksis sunnah pakai kias ada. Kalau taksis pakai ijma, beliau bilang nggak nemu gitu ya. Tapi taksis sunnah pakai kias ada. Hadis Nabi SAW, al-bikru perjaka ya, yang berzina, bil bikri dengan gadis yang berzina, maka hukumannya 100 kali cambuk ya, 100 kali cambuk dan diasingkan tagrib 1 tahun. Maka hadis ini umum kan, al-bikr ada alif lam al-istighraqiyah, alif lam maknanya umum, bisa diganti kullu gitu kan. Kullu bikri bi kulli bikri gitu ya. Kemudian dia ditaksis dia umum, kemudian ditaksis pakai kias, di mana kalau perjaka atau gadisnya budak ya, maka gimana? Ya cambukannya bagi 2, 100 jadi 50 ya. Terus diasingkannya jadi 6 bulan apa gimana? Ya. Gimana tuh? Ya, wallahu alam. Kalau ininya pengasingannya apa jadi 6 bulan apa enggak, tapi kalau cambukannya ya 50. Wallahu alam bisawab. Kalau yang itu perlu dicek di kitab-kitab fikih ya. Seperti apa. Jadi intinya sunnah bisa ditaksis pakai kias. Kiasnya apa? Ya budak wanita itu ya hukumannya setengah ya, kalau budak laki-laki juga sama dikiaskan juga ya, ikut. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Jadi ini lagi ngomongin, kan ingat kita lagi bahas am tuh udah dari 3 bulan yang lalu ya, am terus ya. Pokoknya dihafalin tuh sigohnya gimana ya, lafaz am itu apa aja. Baru bahas khos. Nah khos itu ya simpelnya, kalau nggak mau pusing, pokoknya khos itu bisyar'i aja udah, ya kan? Nggak usah mikir yang khos pakai hissi atau apa gitu kan, karena ikhtilaf. Tapi kalau khos pakai dalil, ya ini contohnya. Kitab pakai kitab pakai sunnah, kitab pakai ijma, kitab pakai kias. Dah. Sunnah pakai kitab, sunnah pakai sunnah pakai ijma, katanya nggak nemu tapi ada. Sunnah pakai kias. Udah, itu namanya taksis bisyar'i gitu ya. Selesai. Nah, sekarang kita masuk bab baru. Ini juga sama, sepaket. Kalau am sama khos, nah ini ada nama babnya al-mutlaq sama muqayyad. Nah, ini juga sama nih, saling pasangan. Ya lawan kata. Tapi biasanya mutlak sama muqayyad dibahasnya mesti habis am sama khos. Biasanya ya kalau di buku usul fikih. Jadi bahas am khos dulu, paham ya, baru bahas mutlak muqayyad. Sekarang kita sewaktu kita bahas mutlak ya. Coba Ustaz Yasir. Al mutlaqu wal muqayyadu. Silakan. Ya. Lanjut fa kharaja.
Yang mana tuh? Afwan. Fakot aja. Ya, fakot tuh aja. Wa kharaja itu stop sampai muqayyad nanti. Sekarang mutlak dulu. Nah, mutlak. Nah, nanti itu kadang mutlak itu kadang ntar nyaru sama umum. Mutlak, ini mutlak. Nah, ini apa? Biasa antum kalau dengar mutlak sama muqayyad ingatnya apa? Contohnya. Sepemahaman antum. Kalau ibadah kan bisa ada yang ibadah ini mutlak, sholat sunnah mutlak. Nah, bisa dengar kan? Sholat sunnah mutlak. Atau tapi kalau misalnya zikir 33 kali itu muqayyad karena terbatas. Kalau zikir bebas ya mutlak aja gitu kan. Tapi kalau diikat qayyid itu ikat gitu. Tapi nanti bingung mutlak sama umum bedanya apa? Am gitu ya. Ntar juga bingung mutlak sama nakirah apa bedanya? Nakirah sama ma'rifah itu tuh saling irisan. Nakirah ma'rifah, am sama khos, mutlak muqayyad. Biasanya tuh yang bingung nakirah, mutlak sama am ini bedanya tuh dari tiga ini di mana gitu ya. Soalnya ntar kelihatan ya kayak gimana. Nah, pahamin dulu gini aja. Mutlak, kita ngomong muqayyad dulu ya. Mutlak itu secara bahasa didul muqayyad. Ya iyalah. Ini definisinya itu versi ringkas ya. Apa definisi air yang bukan udara ya? Atau apa definisi putih lawannya hitam? Kan ya nggak menjawab ya kalau tapi ya itu bisa definisi dengan menjelaskan kebalikan. Kalau memang cuma ada dua ya, misalnya apa definisi baik? Yaitu tidak benar gitu. Tidak salah gitu. Ya kan karena ada dua pilihan. Gitu. Didefinisikan secara bahasa didul muqayyad. Tapi yang kita pakai yang istilahan lah. Jadi yang istilahan itu adalah madalla alal haqiqah. Jadi mutlak itu suatu lafaz, ini ngomongin lafaz ya, usul fikih. Suatu lafaz yang menunjukkan hakikatnya. Ya, hakikatnya apa nih ya? Bila qaid, ya bila qaid tanpa ada batasan. Nah, enaknya lihat contoh. Ini definisi dipakai oleh Syekh Utsaimin dan juga definisinya juga dipakai oleh ya Tajuddin As-Subki ya dalam bukunya Jam'ul Jawami. Nah, itu juga sama, beliau definisinya simple. Jadi mutlak itu yang satu lafaz yang menunjukkan hakikatnya. Ya. Beda dengan umum. Umum itu kan menunjukkan ya semua individu gitu ya kan. Tapi kalau mutlak itu menunjukkan atas hakikat. Contohnya fatahri ruraqabatin. Maka wajib atasnya memerdekakan budak. Budak di sini ya pokoknya budak ya. Cukup satu budak gitu ya, cukup satu budak. Kalau kamu belum berhubungan suami istri. Jadi ini salah satu hukuman lah ya. Tapi intinya kalau orang melaksanakan dia merdekain satu budak ya, maka ya udah sah ya. Kafarohnya gitu ya. Nah, kalau mau bedain paling gampang gini. Misal kita punya akrim misalnya muliakan tholiban. Muliakanlah tholiban. Gitu ya. Nah, ini kalimat mutlak nih. Muliakan satu siswa. Pokoknya mau gede, mau S1, mau S2, ya pokoknya SD, pokoknya satu thalib berarti sudah terpenuhi. Tapi beda kalau misalnya kita bilang akrim ya kulla ya thalibin. Ya. Nah, di sini ada lafaz kulla, lafaz am ya. Am. Muliakanlah semua siswa.
berarti ya harus semuanya, gitu ya, harus semuanya. Jadi ini lafaz yang umum, ini lafaz yang mutlak. Jadi kalau siswanya ada 10, antum baru muliakan 8 orang, berarti antum belum memenuhi perintah ini, gitu ya. Belum memenuhi perintah akrim. Tapi kalau yang ini akrim toliban, itu mutlak. Antum muliain siapa? 1 orang aja ya dari 10 misalnya. Ya maka udah memenuhi perintah, gitu ya. Makanya fatahriru raqabah atau innallaha ya'murukum, Allah merintah ke orang Bani Israel, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian antadzbahu baqaratan, gitu kan, untuk menyembelih sapi. Seorang Bani Israel ini malah udah enak dikasihnya mutlak, sapi aja, mau sapi gundul kek, sapi apa. Tapi dia nanya-nanya, jadi si Baqarahnya itu jadi muqayyad. Jadi banyak koidnya. Yang gemuk lah, yang ini ujungnya tinggal 1 kan, jadi susah sendiri kan. Padahal kalau dia melaksanakan perintah di perintah pertama, innallaha ya'murukum antadzbahu baqaratan, ya 1 doang mutlak, dia motong sapi mana aja udah kelar. Tapi dia makin tanya-tanya, yang warnanya apa, malaunuha, apa warnanya, makin jadi udah jadi bukan jadi nggak mutlak lagi, jadi muqayyad. Udah ada warna, udah ada apa dan seterusnya. Jadinya beda nanti kan konsekuensi hukumnya antara mutlak sama muqayyad. Sekarang nanti kita lanjutkan di bulan depan. Sampai sini dulu. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.